Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen berbagi pengalaman aku sama teman-teman. Gimana sih caranya bisa berobat ke psikiater menggunakan BPJS. Jadi kan jangan salah ya teman-teman ya. Orang yang pergi ke psikiater itu bukan orang gila yang gak waras. Kalian salah. Banyak banget orang yang masih sehat walafiat itu pergi berobat ke rumah sakit jiwa. Itu karena rawat jalan, karena mereka itu ya peduli sama kesehatan mental mereka. Jadi ya teman-teman ya, kesehatan mental itu sangat penting banget. Jadi kalian harus peduli sama kesehatan mental kalian. Orang yang pergi ke psikolog, psikiater untuk berobat mental mereka itu mereka yang punya keberanian luar biasa, mereka yang mencintai diri mereka sendiri. Nah, aku sendiri aku pakai BPJS berobat ke psikiater karena aku peduli sama kesehatan mental aku. Jadi karena kedua orang tua aku sudah lama meninggal, sekitar 9 tahun yang lalu, 2013, sekitar ya 9 tahun yang lalu, karena sakit komplikasi kedua orang tua aku meninggal. Nah, di saat itu aku bener-bener dari 2013 sampai 2022 saat ini aku semuanya apa-apa aku harus berjuang sendiri. Kalau aku nggak kerja aku nggak makan, dimana aku hidup bener-bener sepi, hampa, tanpa tujuan. Yang aku permasalahkan adalah sampai detik ini aku nggak tahu tujuan hidup aku untuk apa. Emang manusia itu tujuan hidupnya untuk beribadah ya ke Allah, tapi kan di dunia kita juga harus memiliki tujuan dong. Dan hidup aku ngerasa hampa banget, dan semua orang itu bilang ke aku katanya aku sering banget melamun, tatapan aku kosong, pikiran aku kosong, kelihatan seperti itu. Jadi bahkan di tempat kerja aku pun teman-teman aku bilang raga aku ada di tempat kerja, tapi pikiran aku nggak ada di sini. Jadi raga di sini, pikiran nggak ada di sini. Berat seperti itu ya teman-teman ya, benar-benar kosong. Jadi aku berobat itu untuk biar aku ada tujuan hidup, biar aku tuh tahu arah hidup aku, karena aku ngerasa kehilangan arah. Jadi aku berobat ke psikiater untuk hidup aku, untuk aku bisa mengetahui gimana caranya ke depannya aku bisa hidup lebih baik, lebih bahagia, dan tahu arah. Karena dari dulu juga aku ya, karena mungkin aku yatim piatu, jelek, miskin, banyak hinaan sana sini juga gitu, tapi aku nggak pernah peduli itu. Yang aku bikin aku down banget itu ya karena kedua orang tua aku udah nggak ada di hidup aku. Jadi aku ngerasa kayak bener-bener nggak tahu arah hidup gitu. Nah, aku berobat di Rumah Sakit Klinik Utama Jiwa Graha Atma. Ini kartu berobatnya ya teman-teman ya. Nah, langkah pertama yaitu kalian pergi ke vaskes utama, yaitu puskesmas ya. Nah, untuk vaskes utama juga bisa dokter keluarga sih, tapi kalau aku puskesmas, vaskes utama BPJS kesehatan aku. Nah, kalian ceritakan permasalahan kalian ke dokter yang di puskesmas, lalu minta rujukan ke rumah sakit yang ada psikiaternya, kesehatan jiwanya. Lalu kalau aku kemarin datang ke rumah sakit jiwa, ternyata daftarnya harus online, harus lewat aplikasinya. Jadi ada aplikasi buat daftar online gitu.
jadi nggak bisa dadakan langsung datang ke rumah sakit terus daftar, enggak, jadi lewat online. Itu pun aku daftar, dapat nomor urutan ratusan ya, dan dapatnya siang hari. Nah, setelah aku daftar online lewat aplikasinya itu RSC online. Nah, aku daftar tuh. Terus pas datang ke rumah sakit, persyaratannya yaitu kalian cukup bawa fotokopi KTP, terus surat rujukan yang asli. Jangan lupa surat rujukannya juga harus difotokopi. Nah, terus fotokopi BPJS Kesehatan, fotokopi kartu keluarga. Nah, di sana kalian akan diarahkan sama petugas rumah sakit gimana cara daftarnya dan lain sebagainya. Aku dari pendaftaran sampai jam pulang, sampai ambil obat di apotek itu di rumah sakit itu sekitar 5 jam ya teman-teman ya. Aku berada di rumah sakit gitu. Udah biasa sih karena emang aku dari dulu udah bolak-balik ke rumah sakit buat ngurusin mata aku dulu mas. Jadi emang kalau pakai BPJS itu emang antri pisan, antri banget ya teman-teman ya. Beda dengan umum. Kalau umum mah pakai uang, yang punya uang lebih cepat. Kalau yang pakai BPJS ya pasti resikonya antri luar biasa. Dan di rumah sakit Geraha Klinik Utama Jiwa Geraha Atma juga ada psikolognya ya. Di situ juga biayanya terjangkau. Cuma karena BPJS cuma mengcover ke psikiater. Kalau psikolog itu harus bayar sendiri, nggak tercover BPJS. Nah, perbedaan psikolog dengan psikiater yaitu, kalau psikolog adalah seperti kalian ke teman curhat. Jadi lewat lisan gitu, jadi kayak curhat gitulah. Kalau psikiater itu kayak dokter, dia wajib meresepkan obat. Nah, obat untuk menyembuhkan si pasiennya. Kalau psikolog itu nggak boleh memberikan resep obat, hanya membantu mengarahkan, ngasih solusi atas curhatan si pasiennya. Nah, kalau aku didiagnosa depresi sedang dan ada gangguan di penyesuaian. Kalau di kertasnya sih tertulis F32. Nah, aku juga dapat obat, dimana dalam sehari aku harus minum obat 3 kali, pagi, siang, malam. Dan efeknya juga ya, efeknya ngantuk salah satunya lah ya. Nah, buat teman-teman, kesehatan mental itu penting banget ya. Aku ingetin lagi, kesehatan mental itu penting banget. Jadi kalian benar-benar harus peduli sama diri kalian sendiri, cintai diri kalian sendiri, perhatikan mental kalian. Nah, setelah selesai berobat, dikasih kartu berobat kayak gini buat kontrol kembali. Jadi aku itu kontrol kembali 1 bulan ke depan, jadi sebulan sekali. Obatnya juga buat sebulan. Nah, segini dulu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.